Mapsi tahun 2021. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak perlu menjelaskan satu persatu materi. Hanya kami akan membahas berbagai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan barangkali ada yang belum jelas. Harapan kami setelah kegiatan Zoom ini semua juri memiliki persepsi yang sama atau minimal hampir sama terhadap apa yang akan dijureni nanti. Ya, mungkin itu karena itu langsung aja kami buka pertanyaan pertama. Monggo. Silakan, monggo. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung saja. Ya Pak. Monggo, Bu Unes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini kebetulan saya juri di bidang hot, ya. Pertanyaan saya itu nanti anak-anak ketika menuliskan hot, ya, hot itu nanti hafalan atau boleh lihat yang teksnya, baik itu tulisan Arabnya, terus artinya atau yang arti yang Arab pegon itu, Pak. Terima kasih. Ya, langsung saja saya jawab bahwa semua peserta boleh melihat, menyontoh contoh yang telah diberikan kota. Bolehnya adalah melihat contoh teks yang diberikan kota, tetapi tidak boleh melihat contoh yang sudah jadi. Jadi boleh melihat teks yang disediakan oleh panitia yang sudah di-share, tidak boleh melihat contoh hot yang sudah jadi. Begitu. Iya, iya. Sementara saya mengucapkan terima kasih. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi, nggih. Ya, ya. Bapak Ibu. Halo. Halo, saya tanya Pak. Ya, monggo. Ini suara apa tuh? Baik. Ya, monggo. Monggo Pak. Terima kasih Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini dari Kecamatan Gajah Mungkur ingin menanyakan tentang, memang saya juri hot nih Bapak Ibu. Bahwasanya di Jukpris itu diterangkan bahwasanya penulisan itu menggunakan huruf hot, huruf naskhi nggih. Tulisan kan banyak macam, ada diwani, ada sulus. Ini kita menggunakan hot naskhi. Tapi ketika nanti di dalam penjurian telah menemukan tulisan anak yang melenceng dari hot naskhi, apakah itu nanti didis atau dikurangi nilai atau bagaimana Bapak? Ini pengalaman tahun kemarin ya Bapak, karena ini juga ada masukan Pak Ayah Ozi ini teman dulu waktu penjurian hot tahun 2019, tahun 2018 dulu, karena banyak sekali penulisan yang melenceng dari kaidah tentang penulisan. Di sini kan diterangkan memang menggunakan hot naskhi gitu nggih. Hot naskhi, tapi
bahwasanya fakta di lapangan itu melainkan ada yang khot tulus, oleh khot diwani, jadinya kita belum tahu. Nah ini keputusannya bagaimana Pak Muhyiddin? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam satu. Oke. Langsung saja saya jawab. Tidak lupa. Ya, semuanya karena ini sudah ditetapkan dengan menggunakan kaidah nasri, ya. Oh, barangkali di situ ketika nulis terselip menggunakan huruf riki, jadi kasih pengurangan salah penulisan, kan begitu. Karena standarnya jelas adalah menggunakan font naskhi, menggunakan khot naskhi. Jadi karena sudah ditentukan khot naskhi kok ditulis ngonggorok khot diwani, ya salah. Maka bagaimana kaidah khot naskhi itu? Lah, mohon untuk semua juri memahaminya. Kalau itu dilihat melenceng tidak sesuai dengan kaidah naskhi, ya tolong disalahkan. Begitu aja. Berarti betul sampai di dis ya Pak ya? Enggak, jangan didis. Dikasih pengurangan nilai aja sesuai dengan poin-poinnya aja. Karena udah tulisannya bagus sekali gitu loh. Bagus kabeh ya. Tulisannya bagus kabeh nih kok ternyata tulisannya Riki. Ya tetap dikasih nilai minimal saja lah. Kepantasan. Jangan sampai didis. Kenapa kok kalah? Lah karena tidak sesuai kaidah naskhi. Begitu aja. Terima kasih Pak Muhyiddin, terima kasih. Oke. Nah. Ini Pak Udin, tanya sudah Pak Udin. Nah, untuk kertas khot, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini sudah jadi, baru jadi tadi pagi, bisa nanti jenengan ya seperti ini kertas khotnya. Nah, ini ya, bisa dilihat. Nih, ini ya. Jadi ini formatnya untuk yang bawah. Itu kami bebaskan untuk membuat formasi. Mau dibelah dua kanan kiri antara yang antara yang pegon dengan tegak bersambung silahkan, akan dibuat atas bawah juga silahkan ya. Jadi untuk formasi disilahkan membuat kreasi sendiri, dibebaskan. Boleh semuanya di atas pakai tegak bersambung, bawahnya pegon, atau pegon di atasnya, di bawahnya tegak bersambung, tidak ada masalah. Atau dibuat kanan kiri juga diperbolehkan. Itu aja nih ya. Karena tengah tidak saya kasih kotak, sehingga ini untuk memberi kebebasan dan kreativitas. Mungkin itu. Ya. Itu sudah ada garisnya ya Pak ya? Sudah, semuanya sudah ada garisnya, garis tipis, tengah garis tipis. Oh iya. Ya. Dari sini tidak kelihatan salah. Iya. Garisnya tingginya masing-masing saya kasih garis setengah senti. Ya. Untuk yang tegak bersambung sama pegon adalah masing garisnya adalah setengah senti, jumlahnya ada 35. Itu. Ada 35 baris. Lah nanti silakan untuk diatur sendiri. Jadi bisa bayangkan kalau masing-masing garis itu 50 atau setengah senti, banyaknya ada 35 baris, 35 baris. Ya, nanti jangan bisa ngatur sendiri. Sedangkan untuk yang khot ini kami space ada 3 baris. Memang pasti di atas, ini lebih besar, memang sudah kami tentukan. Ya, letaknya ini ada 3. Ada 3, 1, 2, 3. Ini adalah untuk menulis ayatnya nanti. Nah, kalau melihat formasi ini sebaiknya maka nanti menulisnya adalah bersambung, tidak ke bawah. Ya, misalkan yang atas sendiri nanti ta'awud dan basmalah. Setelah itu yang 2 baris ini bisa ayat sampai sadaqallahul adzim. Mungkin seperti itu ini, atau nanti bagaimana mengaturnya monggo. Yang jelas ini kami space menjadi 3. Ya, mungkin itu. Jadi ini memang membutuhkan kreativitas masing-masing peserta. Yang paling pokok yang dinilai di sini bukan formasinya, adalah kualitas tulisannya. Ya, juga yang Latin. Kalau yang di Arab adalah menggunakan asli, yang Latin adalah kaidahnya tegak bersambung.
engko nek nulisnya gedrik ya berarti ada pengurangan. Walaupun apik kaya apa kok nulisnya kok gedrik putus-putus ya salah. Kok nulisnya miring ya tetap ada pengulangan nilai karena di sini kalimatnya adalah tegak bersambung. Ya. Itu. Oke. Monggo yang lain. Pak Udin. Halo, monggo tadi Pak Sowing dia sebetulnya angkat tangan ada mau bertanya ya. Jadi kita gawe Sowingnya kayaknya tadi. monggo. Terkait dengan tiki, barangkali ada yang perwakilan tiki atau kaligrafi. Ini kaligrafi Pak, coba kaligrafi Pak. Monggo. Ya. Untuk Tiki, Pak. kaligrafi Ya, ya sudah. itu Lanjut aja dulu. ditentukan jenis modelnya gitu G. Ya. Kemudian pilihan bijuknis hanya satu, artinya tidak ada yang lain gitu Pak. Ya, betul. Kalau ngoten sudah sampun jelas. Matur nuwun. Ya. Jadi untuk di kaligrafi semua tulisannya sama, tetapi nanti model tulisannya yang beda-beda. Mau menggunakan Riki boleh, Dewani Dali boleh, atau nanti kaligrafi kontemporer boleh. Yang penting adalah tulisan hadis itu ditulis dengan sebaik-baiknya, dilukis dengan sebaik-baiknya. Hanya gitu aja. Jadi mengapa kaidah tulisannya nanti dibebaskan. Tetapi harus maton. Harus maton. Artinya maton apa? Dalam rangkaian hadis itu, kalau memang menggunakan diwani, ya pakai diwani secara keseluruhan. Kalau menggunakan kufi, ya pakailah kaidah kufi secara keseluruhan dari awal hadis sampai akhir hadis. Jadi tidak boleh kok nulisnya kok di tengah menggunakan dewani, neng tengah kok justru ono kufi. Sing dikarepake dewani neng dae gawene kufi, ya itu tetap salah. Itu masuk. Ada pengurangan nilai itu Pak? Iya. Monggo selanjutnya Bu Hafidah. Ya. Bu Hafidah, monggo. Pak Muhyiddin, saya. Ya, monggo. Ya, monggo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling baru. Juri kaligrafi dari Candi Sari. Ini mau mempertanyakan Pak Muhyiddin. Monggo. Halo. Ya. Halo ya, Pak monggo. Muhyiddin, iya. Ya. Ini yang saya pertanyakan dalam proses untuk kaligrafi ini 4 jam itu boleh di bertahap atau langsung sekalian 4 jam itu langsung gitu Pak? Atau dalam arti bertahap 1 jam, Mbak ini nanti istirahat lagi, besoknya lagi itu atau sekaligus langsung 4 jam begitu Pak Muhyiddin? Apakah begitu? Ya. Pada intinya 4 jam itu adalah langsung. Pokoknya yang tahu pokoknya nanti langsung. Ya. Apa meneng kena wis neng kota ora bakalan setengah jam leren 3 lungoneh kok sambungne genep 4 jam tidak bakalan. Tetap dari awal sampai akhir. Sampai akhir itu 4 Seperti jam. itu. Nah, iya. Terus nanti ya, pengambilan videonya jangan 4 jam diambil kabeh, diupload kabeh ra kuat. Ya. Jadi nanti diambil simpelnya saja. Oh, permulaan gawene kayak ngene, engko pertengahan paling ngene sampai akhir. Engko sampai durasi video itu maksimal 10 menit. Oh, iya. Video yang diupload maksimal hanya 10 menit. Itu maksimal. Ya. Jadi nanti Terima kasih, Pak Muhyiddin. dipotong-potong. Jadi tahap persiapan, tahap mulai, terus mungkin 1/4, mungkin setengah, terus nanti 3/4, mungkin akhir. Hanya segitu-segitu aja. Nanti digabung ke.
Tujuannya apa? Untuk memastikan agar video itu benar-benar anak yang bersangkutan. Nanti akan dicocokkan ketika masuk final. Oh, karya ini ternyata kok bocah beda. Lah itu nanti bisa dipermasalahkan nanti. Sehingga itu adalah perlunya adanya video ya. Seperti Pak, itu. terima kasih. Monggo, terkait iki monggo. Monggo yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Farsina terkait dengan juri Tiki Monggo. yang saya tanyakan. Ya, untuk materi jelas yang nomor 1 membuat desain jelas, 2, 3, 4 jelas, kemudian yang 5 background suara instrumen itu merupakan dalam kurung tambahan. Berarti itu nanti tetap suara anak atau suara kita bisa ambil dari suara yang lain seperti tahun kemarin. Kalau tahun ini kelihatannya suara anak ya, suara sendiri anak. Ya. Ya. Kemudian Suara anak diambil di tempat lomba. Tidak dipersiapkan sebelumnya. Nah, Jadi anak ngerekam di tempat lomba. Bisa pakai HP atau langsung di PowerPoint-nya. oh gitu. Berarti mulai dari awal sampai nanti final, berarti suara anak yang diambil dari ketika mereka melaksanakan lomba gitu ya? Iya. Ya. Kemudian yang kedua, nah itu untuk videonya kita ambil dari mana? Artinya dari awal sampai akhir untuk TIK-nya. Kalau hasilnya jelas kita Word-nya kita fotokopi diupload. Kemudian yang videonya itu kira-kira diambil berapa menit? Itu kan ada animasi, kemudian ada transit, ada dan lain-lain. Itu hasilnya saja dengan suaranya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, langsung aja. Bahwa untuk lomba TK itu video yang dimaksud video yang diupload itu adalah video proses, bukan hasil. Jadi itu video luar. Direkam anak mulainya ke laptop, anak mulai buka laptop, anak mulai mengerjakan awal, mengerjakan tengah, hasil karya anak akhir sampai hasil karya selesai sampai nutup laptop. Itu direkam kurang lebih 10 menit. Diambil 10 menit diupload. Yeah. Sedangkan materi lomba yang diupload itu nanti berbentuk PowerPoint. Ya, per PowerPoint animasi. Itu. Jadi fokus penilaiannya pada aspek PowerPoint animasi, bukan videonya. Video itu nanti sebagai pendukung, sama ketika lomba hot kaligrafi. Itu. Monggo. Nah, perlu saya jelaskan pada poin berapa di situ diantaranya ada penilaian itu ada hyperlink, ada trigger. Nah, nanti itu adanya link dan trigger nanti masuk dalam penilaian, ya. Mungkin semuanya sudah memahami ya. Apa bedanya link dan trigger? Cuman ini saya hanya sedikit memberi informasi karena saya masih melihat di antara sekian non sewu saya tidak mengecilkan untuk terkait dengan trigger ini masih jarang yang dipakai. Tetapi ini kami sengaja munculkan karena apa? Ketika lomba di provinsi justru itu juri provinsi banyak yang ngobrol-ngobrol masalah trigger. Itu ya masalah triggernya. Nah, itu. Maka kali ini saya coba mengenalkan trigger. Apa bedanya trigger dan hyperlink? Kalau hyperlink itu adalah tombol yang menghubungkan link antar slash. Ya, yang menghubungkan tombol yang menghubungkan antar slash. Sedang kalau trigger itu adalah tombol yang menghubungkan dalam satu slash yang berkaitan. Jadi kalau trigger tombol nomor pada slide 1 yang nanti semuanya muncul di area slide 1.
Jadi itu kalau trigger hanya tombol dalam satu slide, sedangkan kalau hyperlink adalah antar slide. Itu yang perlu dipahami. Monggo. Monggo yang lain. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Monggo, yang lain tadi yang angkat tangan ini monggo Pak Suratno atas nama akunnya Bapak Suratno yang angkat tangan. Pak Suratno, nggih. Silakan. Nanti saya nggih. Pak Eko. Monggo. Nggih Pak Eko. Oh, Pak Eko dulu. Pak Suratno dulu. Boleh. Oh, Pak Siapa? Suratno dulu ya, Pak Suratno dulu. Ya Pak Suratman, monggo. Hadir. Monggo Pak Suratno. Monggo. Monggo. Siapa yang mau tanya? Suratno bisa terhubung dengan kita tidak? Kalau enggak Mas Eko ya? Ini hanya mau memastikan aja Pak Prof. Di Ya. proposal lomba itu untuk penilaian teks dan animasi. Jadinya teksnya berapa persen ini? Ini ada 40-60 tapi di form penilaian 30-70. Di proposal. Mengikuti di proposal. Di proposal itu kalimatnya teks itu 40-60 tapi di form penilaian yang bawahnya itu 30-70. Jadi tidak sinkron. Ini dipastikan aja jadinya berapa persen. Iya. Mungkin bisa Halaman berapa? dilihat di proposalnya. Halaman Halaman berapa ini? Halaman 13. 13 nggih. Nggih. Nah, ini teks 40%, desain animasi 60, tapi form penilaiannya teksnya 30, animasinya 70. Dipastikan aja berapa-berapanya. Coba sebentar. Ya. Iya. Gimana? Oke. Berapa persen? Oke. Coba kira-kira menurut panjenengan baiknya yang mana? Apakah yang 70, 30 atau yang 40, 60? Yang jelas ini karena ini adalah fokus penilaiannya adalah pada basis animasi. Ya. Bagaimana? Yang penting kita sepakati bareng nggak apa-apa. Mungkin itu karena kemarin ya kebetulan saya yang membuat ya itu mungkin keteledoran saya barangkali memang disitulah. Saya akui. Nah, sekarang karena itu sudah ada dua opsi, monggo kita sepakati bareng biar nanti semuanya sama. Bagaimana kalau 40-60 Pak Bro? 40-60. Penilaiannya teks Sesuai Arabnya kan juga diperhitungkan juga, jadi tidak terlalu tinggi di animasinya. Iya. Pripun monggo? 40 Gimana? 40-60 itu. yang sesuai dengan 40-60 ya? 40-60. Iya. Oke. Kita sepakati 40-60 ya. Ya, 40-60. yang ini Iya. berarti ya, yang ini. Nggih, sepakat. Oke, sepakat ya. Oke. Ya. Oke, saya ingin ganti jadi 40-60. Nggih, terima kasih. Iya, prosentasenya. Ya. Titik antara teks sama animasi. 40, Ya, animasinya 60. 60. Iya. Oke. Sudah, ada yang lain? Siap. Ya. Jadi saya tegaskan lagi untuk Tiki, pengambilan suara adalah pada saat lomba ya. Untuk pengambilan suara anak itu pada saat lomba
tidak boleh disiapkan dulu sebelum lomba. Sehingga merekamnya boleh pakai HP langsung dipindah di laptop atau bisa langsung dalam rekam PPT, boleh. Ya. Jadi rekam HP langsung dimasukkan ke laptop boleh, atau rekam PPT langsung saat membuat boleh. Mungkin itu. Monggo yang lain untuk hot kaligrafi cukup nggih? Belum. Monggo saya kasih kesempatan untuk menjelimati lagi terkait juknis. Belum. Tak terus Oh iya. Saya Pak Udin. Ya, monggo. Ini tadi, ya. Terima kasih Pak Udin. Ya, untuk hot lagi ya. Ya. Hot ini kan kita kan ya juga prosesnya kan 4 jam. Kemudian kita itu kan memvideo ya sama dengan Tiki tadi, dari proses awal menyiapkan peralatan itu disiapkan oleh anak atau kita boleh menyiapkan dulu itu. Terus kemudian tapi mulai anak menggoreskan pen pertama sampai Sodaqul Azim terakhir itu harus semuanya anak. Oke, ya. Dan terus di video itu maksimal minimal berapa menit? Pokoknya maksimal 10 menit guys. Maksimal ya, minimal. Rekam video. Mau dibuat 5 menit tidak apa-apa, yang penting itu sesinya adalah komplit, mewakili, menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Dan ya, terus nanti khusus hot dan kaligrafi yang terakhir di foto yang baik fotonya. Ya jelas. Yang diupload itu karena nanti kaligrafi itu harus difoto, yang hot juga harus difoto yang baik itu. Ya. Mungkin itu. Iya. Terima kasih. Ya, untuk link video, link web masing-masing sekolah mohon benar-benar difikkan, ya. Karena kita kemarin mengecek link web sekolah masih banyak yang salah kemarin ya. Ada yang masih kosong. Tolong nanti untuk pengelola web sekolah untuk memastikan itu. Ya. Karena apa? Perlu saya sampaikan bahwa untuk lomba maksi kali ini akan menjadi master lomba di Kota Semarang. Sistem ini nanti akan diikuti oleh semua lomba, akan diikuti seperti ini. Nah, sebagai uji cobanya adalah KKGPA ini, yaitu maksi ini. Ya. Jadi nanti seperti lomba OSN, lomba apa itu namanya LSN dan lain sebagainya akan mengikuti sistem seperti yang telah kita lakukan ini. Ya. Gitu. Sehingga kita tolong kita laksanakan sebaik-baiknya. Jadi ini kerja kita nanti akan dievaluasi dan nanti akan menjadi bahan untuk lomba-lomba lain. Jadi mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu mudah-mudahan kita sudah baik sehingga bisa blok seperti kita yang kita laksanakan. Gitu. Oke. Masih lagi Pak, masih lanjut lagi tadi Pak, belum selesai kan saya. Ini untuk tulisan tegak bersambung dalam hot itu kan model tulisan katakanlah huruf K itu kan ada beberapa versi. Contohnya saja, nah bisa enggak ini? Ada yang begini. Ini contohnya ini, misalkan saja ini bisa kelihatan enggak ya? Ini K-nya ini ada yang di sini ada lubangnya, terus yang sini, yang satunya tidak ada lubangnya. Itu contohnya itu. Itu kita nanti ada panduan khusus dari
apa namanya panitia atau sesuka anak-anak. Yang penting ini ada apa namanya ketok api yang jelas, itu yang penting itu tegak bersambung gitu saja, atau harus ada panduan yang kriteria yang penulisan yang benar gitu Pak. Terima kasih. Iya. Untuk apa namanya? Ya karena itu mohon juri ya bisa melihat panduan mengetik tegak bersambung yang benar. Silahkan. Nah itu nanti jenengan pakai acuan sendiri. Silahkan. Kalau mau itu di-share dengan teman-teman, ya monggo, silahkan. Yang penting intinya dalam menulis terjemahnya surah Al-Ma'un itu adalah menggunakan huruf tegak bersambung. Itu. Ya nanti adapun yang kaidah yang benar seperti apa, lah nanti silahkan dicari sendiri. Kebetulan saya sendiri belum bisa memberikan contoh. Tetapi nanti yang jelas kami hanya memberikan contoh teks standar. Ya, jadi semuanya nanti boleh melihat contoh. Nah, tetapi tidak boleh menyontoh yang berbeda. Sama juga dalam kaligrafi. Ya, tidak boleh melihat contoh yang sudah jadi. Itu. Melihat teks contoh dari panitia boleh. Monggo. Itu ya. Siap. Siap. Ya. Ini selanjutnya Pak Udin di kolom chat ada yang bertanya Pak. Dari Sediaan Purworejo 03. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba saya bacakan. Jika lomba secara daring seperti ini, bagaimana cara mengawasi tindak kecurangan? Karena tidak terpantau secara live atau langsung. Kira-kira bagaimana Pak Udin? Mengantisipasi lah, mengawasi tindak kecurangan itu bagaimana? Oke. Nah, untuk makanya begini. Untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, maka salah satunya adalah dengan video tadi. Maka dipastikan di dalam video itu memuat karya anak pada awal, terus mungkin 5 menit awal, nanti mungkin diambil lagi 5 menit setelah pada seperempatan, 5 menit pertengahan, 5 menit berikutnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi kecurangan itu, jenengan para juri harus membandingkan antara yang ada di video dan hasil akhir. Ya, misalkan di dalam video itu tulisan awal bentuknya seperti ini, kok cocoknya karo foto yang dikirim hasil akhir, kok beda. Nah, berarti ini ada indikasi kecurangan. Maka dengan adanya indikasi kecurangan itu, juri berhak untuk memberi pengurangan nilai. Jadi salah satunya fungsi video seperti itu. Jadi untuk memastikan antara hasil yang difotokan itu dengan proses awal sampai akhir itu adalah match. Neng video bentuknya ini kok beda karo asale. Saat proses yang difoto kanggo hasil tulisannya gurune, kan itu mesti beda. Kalau itu sudah beda seperti itu, silakan diberi nilai minimal sepantasnya, atau separuh atau seperti itu. Mungkin itu. Monggo. Gini Pak, kan yang namanya video seperti yang tadi Bapak sebutkan, di awal, di tengah, di akhir, itu kan pasti ada potongan-potongan. Bisa saja ketika tidak di video dibantu oleh guru.
apalagi tiki, hasilnya itu ketikan, tidak seperti kaligrafi yang tangannya anak sendiri. Kalau tiki kan hasilnya PowerPoint. Jadi bisa saja di tengah dibantu oleh gurunya, diketikkan, kemudian di video ketika anaknya, ketika tidak di video diketikkan oleh gurunya, kemudian sehingga hasilnya bagus. Nah, usul saya untuk mengatasi itu, bagaimana kalau ketika proses itu di live dengan Zoom atau Gmeet, jadi pakai anaknya yang sedang lomba itu masuk ke Google Meet atau Zoom dari awal sampai akhir, jadi terpantau oleh kamera. Kalau tidak seperti itu, pasti 99,99% dibantu oleh gurunya. Saya yakin seperti itu, karena pengen anaknya menang. Seperti itu Pak usul saya. Yang tiki, karena hasilnya berupa ketikan komputer, tidak bisa membedakan antara anak dan guru, bisa di-live-kan secara Zoom atau Gmeet, dipantau oleh dewan juri yang di situ juga masuk di situ. Jadi hasilnya nanti kelihatan bahwa itu hasil kerjaan anak sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih, usulan saya seperti itu Pak. Ya oke, langsung saya tanggapi. Jadi memang untuk mengukur kejujuran seseorang itu adalah sangat sulit. Jadi semuanya tergantung kepada guru, kejujuran guru itu sendiri. Kalau sampai itu nanti terjadi ketidakjujuran, nanti akan terlihat saat dia ikut final. Karena di dalam final itu akan diambil 16 orang. Betul. Ya. Jelas nanti ketika dia anak memang nggak menguasai, otomatis dia akan gugur saat final. Seperti itu. Jadi memang untuk kejujuran, untuk mengukur kejujuran itu memang sulit tanpa ada komitmen orang yang bersangkutan. Apapun untuk melakukan kecurangan itu bisa, selama dia memang mau melakukan kecurangan. Karena itu guru agama, mari kita terapkan kejujuran itu. Kalau kita menggunakan live, ya baik itu Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya, dalam pantauan yang begitu banyak, saya kira sulit. Apalagi nanti posisi anak itu membuat di rumah itu waktunya berbeda-beda. Aku seneng gawe saiki, ono sing seneng gawe tetangga sakmene dan lain sebagainya. Yang jelas kita tidak bisa mengontrol untuk Zoom terus sampai berhari-hari, sampai sepekan kita Zoom untuk ngawasi itu. Saya kira sangat-sangat sulit untuk itu. Jadi yang pokoknya kita harus husnudzon. Semua guru agama jujur, anak-anak kita latih jujur, seperti itu ya. Kalau nanti sampai ada yang tidak jujur, akan ketahuan saat nanti lombanya luring di lab nanti yang sediakan oleh dinas ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau buat live langsung bareng sulit, karena mereka diberi kebebasan untuk mengikuti lomba ini tidak sampai sepekan kurang lebih. Lah kok sing kene aku Zoom dhewe sesuk aku kene lah kene panitiane ngeluh to ndak, jurine meneh ngeluh to ndak, kan begitu. Sing kene lagi mulai, sing kono anu kabeh njaluk patahi jam, lah iso ora turu, aku gawene sore begitu. Ya, gimana? Pak Arif, apa namanya? Ya, Pak Arif ya, gitu ya Pak ya. Gitu. Gimana? Ini Pak, sebentar, ini saya coba menanggapi, menyampaikan ke koordinator lomba. Ini ada masukan dari Bu Musfiaton SPD. Oke. Ini bisa saja difasilitasi untuk upload pernyataan atau fakta integritas. Bagaimana? Coba ditanggapi untuk mengantisipasi kecurangan tadi. Fakta integritas ya. Saya kira gini, fakta integritas tidak perlu. Yang diperlukan adalah kejujuran hati masing-masing. Percuma ngupload fakta integritas seperti yang lain-lain ketika ngupload fakta integritas, tapi pelaksanaannya masih jauh dari fakta integritas yang dituliskan. Nah, itu tidak ada gunanya. Maka
yang paling pokok adalah kejujuran dari hati masing-masing apa meneh awake dhewe selaku guru agama. Kita husnudzon saja, semuanya jujur. Gitu aja. Gitu ya. Ini juga sebentar dari kolom chat, ini dari Pak Wahyu Hidayat. Ini izin bertanya untuk memastikan di juknis itu kan tertulis versi MS PowerPoint minimal Office 2010. Artinya pakai versi 2013, 16, 19 maupun 365 tetap sah dan diperbolehkan ya? Boleh. Karena minimal ya. Minimal Office 2010. Berarti 2013, 2016 orang betul. Ya, seperti itu. Monggo. Pak Mufulun, ini mau menanggapi lagi mungkin. Monggo. Oke, terima kasih Pak Rohimin atas waktunya. Saya itu setuju dengan Pak Muhyiddin, setuju sekali. Yang namanya lomba daring Pak Arif untuk menilai kejujuran, untuk kesempurnaan itu sangat sulit memang. Saya kemarin habis lomba FS2N juga sama, namanya daring itu saya suruh jujur, suruh sempurna itu sulit. Tetap ada kekurangannya, yang namanya daring itu pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu saya maklumi seperti itu. Saya setuju Pak Muhyiddin itu. Ya kita berbuat sebaik mungkin lah acara MAPSI ini. Ya mungkin kalau anak didik kita tekankan untuk kejujuran lah seperti itu. Memang suruh namanya daring, suruh sempurna, suruh jujur itu susah. Sungguh susah banget. Baik dari kecamatan, dari kota, provinsi pun susah kalau namanya daring itu, karena namanya guru pasti itu pengen juara, itu pasti kan. Tapi untuk menerapkan itu susah. Itu Pak Muhyiddin. Yang kedua, ini pengalaman yang tahun-tahun kemarin juga, ini masukan untuk panitia. Bahwasanya di juknis itu diterangkan bahwasanya contoh untuk khot itu disiapkan panitia. Tapi kalau di lapangan kemarin itu ternyata persiapan itu belum ada. Jadi kita waktu sudah siap, jadi contekannya nulis khot itu belum ada. Akhirnya kita menunggu molor waktu. Ini untuk masukannya Pak Muhyiddin, mohon maaf. Ini masukan biar nanti waktu acara mulai kita sudah siap. Tapi sekali-kali ini kan daring ya. Ini daring, berarti otomatis dari panitia nggak usah kan, nggak usah menyiapkan. Jadi harus panitia dari gurunya masing-masing untuk disiapkan. Ini masukan dari kemarin. Itu Muhyiddin ya, terima kasih. Untuk penjurian khot, ini saya masukkan lagi. Juri khot ini juga masukan untuk yang lain juga. Kita menilai itu dari awal video. Otomatis kalau apa namanya kreasi anak itu untuk suruh ngulang 2 kali itu mesti berbeda. Oleh karena itu benar Pak Muhyiddin tadi itu dari awal penulisan itu bagaimana, itu yang juri itu harus teliti banget. Terus nanti yang kedua kita lihat lagi, kalau kedua kita lihat lagi yang pertama kok masih seperti itu, berarti masih jujur. Nanti kalau melihat akhir kok pertengahan kedua masih seperti itu tulisannya, berarti jujur. Tapi kalau ada perubahan ketika kita menilai yang lomba versi kedua, tapi kalau yang pertama ada perubahan, otomatis itu ada indikasi seperti itu. Dan sebaliknya kita juga kalau menilai ketiga kok yang pertama kedua ada perubahan, itu berarti ada indikasi tidak kejujuran. Oleh karena itu jujur juri dari penilaian pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu teliti banget. Corean-corean anak itu pasti berbeda dengan penulisan yang kedua, itu pasti berbeda. Oleh karena itu juri memang harus jeli banget dalam penulisan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu harus sinkron. Oleh karena itu nanti untuk apa ya, untuk mengoreksi pasti ada kejujuran di situ. Tapi kalau ada perubahan berarti memang ada indikasi seperti itu. Itu Pak Arif ya, masukan saya. Pak Muhyiddin terima kasih. Terima kasih. Iya, oke. Assalamualaikum. Oke. Jadi saya kira itu sudah jelas ya. Saya sekarang menambah menginformasikan terkait dengan Tiki ya. Ini mungkin agak di luar porsinya juri ini, hanya perlu saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan final nanti di kota itu akan menggunakan lab di sekolah yang mendapat bantuan komputer, sehingga kemungkinan antara anak putra dan putri itu pisah. Terus untuk mengantisipasi kesulitan itu ya, yang pertama
tolong nanti disampaikan kepada guru di sekolah masing-masing untuk menyiapkan propertisnya itu dalam satu folder, terus dibingkai dengan RAR, dimasukkan dalam RAR, terus nanti dikirimkan kepada panitia, dikasih nama sekolah dan lain sebagainya, identitas. Ini saya terangkan untuk di kotanya nanti ya, disampaikan pada yang lain. Jadi yang masuk 16 besar nanti harus yang pertama menyiapkan propertis yang akan dipakai lomba di tingkat kota, dikirimkan kepada panitia. Ya, panitia itu nanti akan memasang di komputernya sendiri-sendiri. Jadi nanti komputer itu langsung akan diberi label ini sekolah A, sekolah B, sekolah C. Dan propertis itu begitu anak masuk sudah ada di komputer yang akan dihadapi anak. Seperti itu. Ini adalah untuk memudahkan anak. Ya. Jadi properti tolong nanti juga sudah disiapkan. Ya. Adapun nanti untuk peralatan boleh menggunakan alat bantu sound sendiri mungkin ya untuk rekaman, atau akan menggunakan HP sendiri juga diperbolehkan. Ya, untuk merekam suara ketika lomba langsung itu. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi begitu anak masuk di lab langsung mengerjakan di komputer yang sudah diberi label anak-anaknya. Sehingga nanti karena antara satu anak dengan anak yang lain nanti propertisnya berbeda-beda. Kalau nak jangan boleh ide secara umum pasti kesulitan. Sehingga kami fasilitasi seperti itu. Itu nanti bisa disampaikan pada yang lain. Monggo. Terima kasih Pak Udin. Ini selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada yang angkat tangan lagi dari Pak Rahmat Karjito. Monggo Pak Rahmat bergabung dengan kita tidak? Kalau ingin bertanya. Oke, siap. Halo. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih. Nggih. Siap, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya Pak Muhyiddin dan Pak Rohim. Ya. Ini kebetulan saya mendapat amanah untuk juri tiki, dan yang saya tanyakan mungkin untuk menyeragamkan atau biar tidak beda persepsi. Ini yang pertama, apakah ada ketentuan di dalam memasukkan tulisan surat Al-Maun ini ke dalam PowerPoint? Artinya di surat Al-Maun kan ada suratnya, kemudian ada transliterasinya dan ada terjemahannya. Nah, antara tulisan Arab dengan terjemahannya ini apakah harus selalu berdampingan ataukah boleh nanti tulisan Arabnya dulu semua, kemudian yang di bawahnya terjemahannya semua? Apakah ada ketentuan seperti itu atau diberikan kebebasan kepada peserta? Kemudian yang kedua, untuk slide apakah ada batas minimalnya atau diberikan kebebasan juga? Jadi dalam presentasi PowerPoint apakah ada batas minimal sekian atau bagaimana, apakah dibatasi apa tidak, seperti itu Pak. Kemudian tadi untuk PowerPoint kan bisa dikonsep menjadi video, apakah itu perlu diupload juga apa tidak? Mohon maaf saya tadi ada yang ketinggalan informasi. Mungkin itu dulu, terima kasih Pak Muhyiddin dan Pak Rohmin. Oke, langsung saya jawab. Untuk formasi tulisan itu bebas, bisa satu ayat Arab, satu ayat transliterasi, satu ayat terjemah, boleh. Atau sak gelondong ayat dari Qul A'udzu Binnas sampai Shadaqallahul Azim, dibawain nanti artinya dari aku bindung sampai artinya itu dan seterusnya, boleh. Formasi dibebaskan. Yang penting 3 unsur teks harus ada, yaitu Arab, transliterasi, dan terjemah. Nah, adapun durasi PowerPoint tidak batasi.
Karena ini PowerPoint ya. Jadi walaupun itu akan dibuat panjang nanti kan tergantung nyetel web masih cepat kayak kan bisa saja. Gitu. Siap. Ya. Untuk yang diupload bukan convert video, tetapi yang diupload masih PowerPoint utuh. Ya, file PowerPoint-nya. Gitu. Oke, siap. Ya. Terima Yang kasih, diupload Bapak video itu, ya videonya itu hanya video proses. Untuk memastikan oh anak mengerjakan di awal seperti ini kok misalkan nanti kok dari awal sampai akhir sampai hasilnya kok beda, oh berarti itu ada indikasi ketidakjujuran, kan seperti itu. Berarti kalau ada indikasi ketidakjujuran, juri punya wewenang untuk mengurangi nilai, begitu aja. Oke. Terima kasih Pak Muhyiddin, sudah jelas. Terima kasih Pak Muslimin juga. Oke ya. Ya, tambahan Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak Rahmat ya. Tambahan Pak. Oh. Nah, Pak Lanjut ini mohon maaf saya Tambahan dulu ya. Ya, Untuk dari Nonosoft itu kita untuk menilainya itu kan memang istilahnya kebenaran dari tulisan tersebut. Itu untuk word-nya tetap di-upload atau tidak, Bapak? Teksnya, teks word-nya. Tidak usah, berarti langsung di PowerPoint ya? Iya, langsung di PowerPoint. Semua penilaian langsung di PowerPoint. Terima kasih penjelasannya. Ya. Oke. Untuk sesi ini nampaknya sudah waktunya sudah limit, akan segera ganti pada limit sesi berikutnya. Monggo yang masih punya unek-unek segera, kalau tidak akan segera kami closing. Ganti sesi berikutnya. ini mohon maaf yang Bu Hafid video yang di kolom komentar ini tadi mungkin jaringannya internet putus. Ini minta tolong dijelaskan lagi terkait dengan tadi bagaimana. Tapi ini karena punya sudah jadi nanti silakan mohon maaf Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi selanjutnya di grup WA yang Oke, sudah ya. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas atensinya semuanya. Sebelum ditutup, ini perlu saya tegaskan. Yang pertama, bahwa lomba ini adalah sifatnya daring. Nanti juri adalah menilai materi anak melalui link yang ada di web sekolah masing-masing. Teknisnya nanti panitia akan memberikan data kepada peserta yang akan dinilai berikut link materi lombanya. Ya. Untuk penilaian silakan diikuti oleh Juknis ya. Terus tadi ada perubahan kesepakatan terkait dengan penilaian lomba apa mau tiki ya, antara teks dengan animasi. Tadi sudah kita sepakati bersama bahwa nilai teks itu adalah 40% dan animasi semuanya seragamkan menjadi 70%. 60 Pak. 60%. Ya sorry ya. Jadi 40 dan 60. Terus untuk materinya nanti ada dua. Yang satu adalah materi lomba yang dinilai. Yang kedua adalah materi video. Nah, fungsi video di situ adalah bukan penilaian, tetapi adalah untuk dasar kejujuran pelaksanaan lomba. Sehingga kalau nanti diketahui dari video itu ada indikasi ketidakjujuran,
Juri berhak untuk mengurangi nilai sesuai dengan penilaian juri semuanya, tingkat kejujurannya, ketidakjujurannya itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan melalui Zoom ini. Nanti ada yang belum jelas bisa disambung lewat grup juri. Demikian dari saya selaku pembawa acara ini, selaku pemegang acara ini. Ada kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Bapak Muhyiddin ya, selaku koordinator lomba maksi ya. Silahkan nanti Bapak Ibu dilanjutkan koordinasinya melalui WA group ya, karena ini waktu sudah pukul 11.25.